Sebuah universitas ternama di Jakarta, terdapat seorang dosen yang bernama Pak Brandon, dan juga dua orang murid yang bernama Amel dan Rian. Pak Brandon sendiri sudah memiliki seorang istri yang bernama Budita. Budita memiliki sebuah toko alat tulis dan juga toko buku. Pak Brandon dikenal dengan integritas dan kejujurannya di universitas ketika mengajar. Namun, suatu hari di kelas, Mari kita mulai ujian bisnis matematika. Siapkan kalkulator kalian. Aduh, nggak ngerti apa-apa nih. Kok soal pertama aja gue udah gak tahu ya? Aduh, kok susah banget sih ujiannya? Ya woi, gue gak ngerti apa-apa. Tadi aja cuma bisa cap-cip, cup. Selama online kemarin gak merhatiin. Giliran ujiannya offline, gini jadi pusing. Bener banget. Kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu deh. Bener banget sih, kalau enggak bisa nggak lolos nih. Tapi ngapain ya? Gue denger-dengar Pak Brandon sama istrinya tuh punya toko buku di dekat kampus. Nah, terus gue lihat kayaknya sih rada sepi ya. Yang mana? Coba nanti deh, gue tunjukin ke lu pas selesai semua kelas hari ini. Kalau kita sering-sering belanja di situ, siapa tahu Pak Brandon bakal kenal kita. Nah, terus siapa tahu juga dia bisa berbaik hati gitu kan ke kita. Iya bener banget. Siapa tahu kan ya, nilai kita dibantu gitu kan. Ya udah, nanti selesai kelas berikutnya kita gas cabut ke sana yuk. setelah kelas, akhirnya Amel dan Rian langsung menuju ke toko alat tulis yang dimiliki Pak Brandon dan istrinya, yaitu Budita. Wih, baru tahu nih gue Pak Brandon punya toko ini. Ternyata not bad juga sih menurut gua tokonya. Lengkap juga weh isinya, siapa tahu bisa sering-sering kesini, beli aja barang-barang kecil kayak penghapus. Betul. Terus nanti kita ajak istrinya Pak Brandon ngobrol. Bikin jadi deket sih kalau kata gua. Mau cari apa, Dek? Buku, alat tulis? Kita lagi lihat-lihat aja sih Bu, siapa tahu ada yang menarik Bu buat kita. Iya Bu, bener. Ngomong-ngomong, tokonya bagus juga Bu. Dan menurut saya sih ini sih lengkap ya. Makasih banyak, Dek. Ngomong-ngomong, kalian dari kampus mana? Kami dari kampus Bakti Agung Bu. Iya, yang dekat rumah sakit depan Bu. Oh alah, ibu tahu, Dek. Suami ibu juga kerja di sana. Ya ampun, dunia ini memang sempit ya. Iya nih, Dek. Omong-omong, dilihat-lihat aja dulu barangnya ya. Ini Bu, kita beli satu pak pensil sama buku tulis. Semuanya jadi berapa Bu? Oke, totalnya 42.000, Dek. Kembaliannya buat ibu aja ya Bu. Loh, jangan atuh, Dek. Udah gak apa-apa Bu. Hitung-hitung berkah ibu dan temenin kita ngobrol. Udah Bu, terima kasih Bu. Setelah mereka keluar dari toko Pak Brandon dan Budita, Amel dan Rian merasa sangat senang dengan sambutan yang baik yang diberikan oleh Budita. Wih, asik nih, kayaknya cara kita ampuh deh. Bener banget woy. Tinggal kita beli terus deketin aja sih ibunya sih. Iya nih, besok kita datang lagi. Wah harus dong, wajib. Sekalian baik-baikin Pak Brandon dong. Di kampus pun, Amel dan Rian berusaha untuk mendekatkan diri kepada Pak Brandon. Mereka berharap agar Pak Brandon mampu membantu nilai mereka. Mereka memiliki niat lain. Namun, Pak Brandon tidak menghiraukan mereka dan tetap memperlakukan semua murid sama. Namun, Amel dan Rian tetap berusaha. Pak, kemarin-kemarin kami datang ke toko Bapak. Bagus dan lengkap ya, semua alat tulis ada semua. Bener banget Pak, semuanya ada. Saya jadi lebih milih belanja sih di sono daripada di mall Pak. Terima kasih ya nak. Itu istri bapak yang jual. Iya Pak, si ibu baik banget lagi sama kita-kita. Jadi betah deh ngobrol sama si Budita. Baik nak, terima kasih. Bapak ke kelas lain dulu ya. Sudah waktunya ini. Baik Pak, titip salam ya sama si ibu. Saya juga Pak, saya juga titip salam ya Pak. Sejak hari itu, Amel dan Rian berusaha untuk mendekatkan diri dengan Pak Brandon. Mereka juga tidak lupa untuk sering berkunjung ke toko alat tulis Pak Brandon dan istrinya. Awalnya, Budita merasa senang karena mampu berkenalan dengan mahasiswa yang belajar di tempat kerja suaminya. Namun, semakin lama Budita semakin curiga dan cemas dengan maksud yang disembunyikan oleh Amel dan Rian. Kenapa bu? Kok kelihatannya gelisah gitu? Bapak sudah pulang toh? Iya bu, barusan aja. Terus lihat ibu kayak gak enak gitu wajahnya. Ada apa? Itu loh Pak, baru-baru ini ada mahasiswa dari tempat Bapak kerja sering banget datang ke toko.
Mereka belanja banyak banget, Pak. Terus nggak mau nerima kembalian. Mereka bilang mereka kenal dengan Bapak. Ibu takut ada maksud tersembunyi, Pak. Ya ampun, sejak kapan Bu? Kenapa tidak diberi kembaliannya? Sudah hampir 1 bulan, Pak. Ini kembalian yang Ibu kumpulkan. Ibu sudah coba memberi mereka, tapi mereka tolak. Ibu jadi bingung harus dikemanakan ini. Ya sudah, Ibu jangan khawatir. Nanti Bapak berikan kembali ke mereka. Namanya siapa Bu? Namanya Amel dan Rian, Pak. Tapi Ibu tidak tahu dia jurusan apa. Pak Brandon nampak berpikir, sampai akhirnya ia teringat sesuatu. Baik, sepertinya Bapak tahu mahasiswa yang mana. Akan Bapak urus kembalian ini. Ibu jangan khawatir. Keesokan harinya, Amel dan Rian seperti biasa menghampiri Pak Brandon setelah kelas selesai. Kali ini membawakan Pak Brandon beberapa makanan. Selamat sore, Pak. Saya dan Rian membawakan Bapak sedikit makanan ini. Kebetulan habis dari mall seberang, Pak. Iya nih Pak, sekalian buat si ibu. Amel dan Rian, saya tidak mau menerima ini semua. Loh, kenapa, Pak? Bapak kurang suka ya sama ini semua? Atau kami belikan yang lain Pak? Bukannya tidak suka, namun jujur Bapak menjadi curiga dengan perlakuan kalian. Memangnya ada apa ya, Pak? Curiga terhadap apa Pak? Bapak dengar kalian sering datang ke toko alat tulis istri Bapak. Sebenarnya saya senang kalian beli barang di sana. Namun, Bapak tidak paham kenapa kalian tidak mau mengambil kembaliannya yang seharusnya menjadi hak kalian. Ini jumlahnya sangat banyak loh. Bapak rasa ini semua tidak pantas. Ini kembalian yang telah dikumpulkan oleh Bu Dita. Bapak dan Ibu kembalikan. Bapak harap kalian tidak melakukan hal ini lagi ya. Dan dari sinilah dapat kita lihat kejujuran dan integritas Pak Brandon. Tidak mengutamakan keuntungan sendiri, melainkan mengutamakan keberhasilan bersama adalah hal yang sudah seharusnya kita semua lakukan. Memiliki integritas dan menjunjung tinggi kejujuran tidaklah mudah. Namun memang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap dari kita semua. Jadi, dari cerita yang sudah kita tonton dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 orang anak yang berusaha untuk menyuap seorang dosen mereka dengan cara membeli barang jualan istri dari dosen tersebut. Mereka yang kesusahan dalam mendapatkan nilai berusaha untuk melakukan tindakan menyuap dosen dengan cara membeli barang jualan sang istri. Tokoh yang menginspirasi film ini adalah Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Jenderal Hugeng sendiri sudah sangat dikenal atas integritasnya. Beliau dikenal sebagai seorang polisi yang menjunjung tinggi kejujuran. Kami memilih beliau karena kami kagum pada beliau dan kejujuran beliau yang sangat dikenal. Kami mengambil adegan ini karena menginspirasi untuk berintegritas dan menjunjung tinggi kejujuran seperti Jenderal Hugeng. Selanjutnya, moral dari cerita ini adalah untuk belajar tidak mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, namun mengutamakan keadilan dan juga kejujuran. Memiliki integritas dan menjunjung tinggi kejujuran memanglah tidak mudah, namun sangat penting untuk kita semua miliki. Kalau Pak Hugeng masih hidup di zaman ini, beliau pasti akan merasa prihatin terhadap korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Kasus korupsi masih sering terjadi di kalangan pejabat sehingga menghambat kemajuan di Indonesia. Beliau pastinya akan melakukan hal yang sama apabila beliau masih hidup dan ingin disuap oleh pihak lain. Beliau akan menegur dan menumpas habis aksi korupsi tersebut. Selain itu, Hugeng juga sebagai polisi tentunya akan menolak keras apabila ada penyuapan di lalu lintas yang masih sering dilakukan di Indonesia. Beliau akan memproses pelanggar lalu lintas berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Jadi yang ingin kelompok kami teladani dari Jenderal Hugeng yaitu kejujuran beliau yang menolak tindakan korupsi seperti disuap dengan barang mewah, serta menolak orang lain dengan motif tersembunyi untuk belanja di tokonya. Maka kelompok kami juga menolak menyuap untuk masuk organisasi, menolak kasih gratifikasi ke dosen untuk nilai bagus, serta menolak disuap teman untuk kerjakan tugas mereka. Keberanian beliau untuk menolak disuap dan menegur orang juga ingin kami contohi dengan berani menolak dan menegur ajakan yang sesat dari teman jika diajak nyontek, plagiarisme, dan kerjasama saat ujian. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih.